Halo, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Balik lagi nih gue TJ di podcast Sharing with Dialog, salah satu konten dari Biro ID. Dalam episode kali ini, gue bakal sedikit sharing-sharing tentang menghargai orang yang sedang memulai usaha bareng. Jadi kayak bisa dibilang orang-orang yang baru merintis usaha atau mungkin dalam hal baik sisi bisnis ataupun pendidikan. Nah, gue akan lebih mendetailkan itu dan gue akan sedikit sharing dengan salah satu guest yang menurut gue orang yang cukup keren. Dan di episode kali ini, itu sebenarnya gue khususkan untuk orang-orang yang menurut gue tuh nggak pernah menghargai usaha seseorang gitu ya. Jadi kayak menyepelekan hal itu tuh bisa lah gue juga, gitu doang kok lu nggak bisa, atau hal lainnya. Jadi emang gue sedikit menyindir banyak orang juga di sini sebenarnya untuk orang-orang yang tidak tahu diri. Oke. Sebelum gue sebut siapa orangnya, gue akan perkenalkan sedikit tentang guest gue ini. Dia seorang gadis cantik yang jago dalam make up sendiri. Mungkin setiap cewek bisa lah make up-nya, cuman ini gue approve banget karena dia latihan make up sendiri, bahkan dari yang bisa dibilang yang simple, ya kan, ya dari simple sampai yang menurut gue tuh sulit, kayak make up yang serem-serem gitu. Oke, dan juga dia itu freelance model. Freelance model itu ini tuh hebat lah orangnya. Menurut gue keren banget sih, karena dia berani untuk jadi seorang freelance model itu kan gak gampang ya kan. Nah, dan terakhir yang baru-baru ini tuh gue baru tahu bahwa dia lagi mencoba atau lebih tepatnya merintis usaha. Gimana nggak keren coba guys gue kali ini. Wah, keren banget. Oke, langsung aja gue kenalin dia teman gue waktu kuliah. Gue kenal dia waktu kuliah pertama kali. Enggak sih, karena apa ya, bisa dibilang jurusan ya, ospek jurusan. Kalau masa-masa itu ospek jurusan. Wah, gila. Susah emang kalau jadi panitia dulu, kesempatan buat kenal-kenal sama yang lain. Oke, langsung aja gue kenalin. Dia Angela Gloria Utami. Halo Angel. Hai. Oke, gimana kabar Angel? Baik, Kak. Baik Kakak gimana, ya. apa kabar? Oh, saya sangat-sangat baik. Karena sangat senang sekarang. Wah. Menurut gue adalah ini Angel ini tuh dulu sempat aktif juga dalam kegiatan-kegiatan di kampus. Jadi emang Aktif beberapa banget. kali luar biasa aktif ya Angel dulu ya. Lumayan lah, karena kan dulu tuh pengen aktif tapi nggak pengen hima, jadi mau gak mau kan ikutnya kegiatan yang lain. Oh, kegiatan yang lain ya, biar nggak ada ikatan Kita juga gitu kan ya. kenalnya di situ. Bener banget. Wah, berarti terakhir itu ketemu Angel, gue terakhir melihat Angel ini 2017 pas gue udah lulus. Itu pun papasan di jalan ya, masalah terakhir. Iya bener, dekat kampus waktu itu papasan. Bener, wah. Udah lama banget ya Kak. Iya, dan udah lama banget, dan sekarang dia ada di Sharing with Dialog. Wah, keren ya banget. Ampun, seneng banget nih, makasih lo diundang podcast. Sama-sama lo. Justru aku juga seneng lo, malah Angel mau gitu sharing di sini. Oke. Angel, sekarang kegiatannya ngapain aja nih Angel? Untuk sekarang sih fokus belajar make up dulu sih, make up sama belajar hal yang lain sih, kayak misal finance gitu juga sekarang lagi seneng baca, seneng denger yang kayak gitu. Sama lagi coba ngembangin usaha. Wah, banyak yang dipersiapkan ya berarti ya. Iya nih, harus dong. Kalau enggak rada susah nih kalau misalnya enggak. Apalagi kan masuknya termasuk masih baru-baru kan, jadi benar-benar harus banyak belajar ini itu dulu. Wah,
Ini calon-calon pembisnis handal nih kayaknya, udah persiapan dari sekarang. Amin. Oke. Semoga aja deh nanti bisnisnya gede ya. Oke, nanti kalau ini buat teman-teman yang penasaran sama Angel, dia tuh emang menurut gue adalah dia jago banget make up-nya. Nanti kalian bisa lihat lah nanti gue tampilin ini satu gambar, salah satu gambarnya Angel, itu dia make up sendiri, itu keren banget. Ya. Dan tadi kalau nggak salah mulai usaha ya Angel ya? Iya, mulai ngerintis usaha. Kalau boleh tahu usaha apa sekarang ya? Sekarang sih lagi ngerintis usaha skincare sih. Skincare yang affordable gitu buat orang-orang. Karena aku ngeliat kan kayak, apalagi cewek-cewek zaman sekarang banyak banget tuh yang kayak hobi nge-skincare yang udah mulai peduli sama merawat diri gitu. Terus kendalanya tuh kan kebanyakan orang mahal gitu ngerasanya harga skincare tuh. Jadi sekarang lagi mau coba bikin usaha skincare yang harganya affordable, terus tapi manfaatnya juga nggak kalah sama yang lumayan harganya. Jadi bisa dibilang skincare yang rada murah tapi berkualitas ya sebenarnya. Nah iya kayak gitu. Ya karena aku mikir kayak cantik nggak harus mahal sih sebenarnya. Setuju. Yang penting pede aja dulu, bener nggak sih sebenarnya? Nah iya bener banget. Karena kalau nggak pede ngerasanya tuh jelek terus ya nggak sih? Kayak aduh masih kurang gitu, bener aduh sih. masih kurang. Faktor utama tuh kitanya harus pede sama diri sendiri. Makanya kalau misalnya kakak lihat di IG bisnis aku, apalagi beberapa story-nya sama kayak kontennya gitu, aku sering banget bilang kayak kalian tuh merawat diri, kalian skincarean tuh bukan karena kalian benci sama muka kalian, bukan karena kalian benci sama kulit kalian, tapi justru karena kalian sayang sama diri sendiri, makanya kalian merawat diri. Tapi emang bener ya. Bener Iya, banget sih. kayak kalau kita merawat diri karena kita ngerasa misal aduh jelek, aduh gimana, pasti malah jatuhnya nggak akan puas. Nggak akan pernah puas mau pakai produk semahal apapun, mau pakai produknya sebagus apapun, pasti ngerasanya kurang terus. Merasa kurang sempurna lah, bisa dibilang sebenarnya nggak ada yang sempurna banget ya, tapi gimana tinggal diri kita mau merawatnya aja ya sebenarnya ya. Iya, benar banget. Kayak tujuan kita kan sekarang istilahnya kayak menonjolkan apa yang memang ada di kita gitu, tanpa harus kayak merasa kayak aduh kurang ini, aduh kurang itu. Itu dan beda pasti feel-nya kalau misalnya kita merawat diri karena kita udah mencintai diri sendiri sama kita merawat diri karena pengen lebih terus. Feel-nya pasti beda. Ya, bener sih. Wah, ini emang sesuatu hal yang menurut gue adalah bisnisnya keren juga ya. Maksudnya skincare, meskipun gue kurang paham tentang skincare, karena ini perawatan cewek ya, lebih banyak sering cewek sebenarnya. Meskipun ada cowok-cowok yang perawatan ya. Ada beberapa, cuma kebanyakan sih mayoritas cewek sih. Iya. Wah, skincare ya. Berarti, tapi ini untuk produknya sendiri emang gimana nih? Maksudnya Angel buat sendiri kerja sama orang atau gimana? Sebenarnya sih untuk produknya kerja sama juga sih sama orang yang memang ngerti komposisinya. Meskipun sebenarnya itu aku pun tahu gitu kayak itu bahannya dari apa aja. Cuma untuk membuatnya aku pengen kerja sama yang jauh lebih ahli juga demi hasil yang maksimal. Karena kan nggak bisa dipungkiri orang yang udah memang mengerti di bagian itu kan bakal lebih menghasilkan produk yang lebih bagus itu daripada aku yang ngerti mayoritasnya dong gitu. Meskipun aku sampai belajar ini itu, tapi pasti beda nggak sih? Aku rasanya gitu, dan aku ngerasanya jadi kayak aku nggak mau sampai produk aku malah ngasilin hasil yang biasa-biasa aja. Karena aku tahu kemampuan aku tuh belum nyampe sana banget. Jadi ya apa salahnya kerja sama orang yang emang ngerti. Benar sih, kalau untuk pertama menurut gue juga gitu ya, karena dulu gue juga sempet gitu usaha, akhirnya gue mencoba, karena gue kurang paham, akhirnya gue mencari orang yang paham. Ya tapi emang harus gitu sih dalam usaha, apalagi kalau awal-awal ya. Maksudnya aku ngerasanya orang-orang baru ngerintis bisnis kan itu bener-bener kayak kita baru terjun di dunia yang baru.
pengalaman juga masih sedikit. Beda sama mereka-mereka yang udah lebih paham, nggak ada salahnya untuk kita kayak lebih nunduk, lebih belajar dulu. Kadang soalnya banyak sih orang yang kayak baru ngerintis bisnis tapi kayak udah ngerasa sok bisa dikasih tahu gak mau. Nah, itu tuh yang rese ya. Banyak Itu loh. rese banget ya. Banyak loh. Well, Jadi justru kayak dari pandangan orang ya, sebenarnya pandangan orang terhadap bisnis tuh luas banget padahal ya. makanya harus apa ya? Sebenarnya harus banyak yang dipelajari sih dalam membuat bisnis. Aku ngerasanya sih gitu ya. Tapi pengalaman baru nggak sih ini? Pengalaman baru? Pengalaman baru banget sih, Kak. Karena sebelumnya kan benar-benar nggak pernah bisnis dan nggak pernah mikir untuk buka bisnis sendiri. Sebenarnya sih kayak pengennya tadinya buat jadi apa ya, kayak pengennya buat jadi sampingan atau gimana ya, kayak iseng-iseng aja. Terus ujung-ujungnya malah jadi kayak cuma mikirin kayak pengen buat tapi nggak eksekusi. Baru sekarang nih jadi beneran eksekusi. Angan-angan doang ya awalnya, aduh tapi nanti aja, nanti aja. Ya tapi emang gitu, rata-rata semua orang tuh pasti mikir pengen buat bisnis, tapi dari sekian banyak orang yang mikir pengen buat bisnis, ya eksekusinya cuma sedikit. Benar sih. Wah, Angel nih termasuk yang menurut gue berani ngambil peluang ya, menurut gue adalah kesempatan langka gitu. Yang kayak gini tuh kesempatan itu jarang banget orang berani ambil. Iya sih Kak. Soalnya aku mikir kalau nggak mulai sekarang mau kapan lagi. Terus kayak apa ya? Aku takutnya kayak kalau misalnya ditunda-tunda terus, malah kesempatan tuh hilang-hilang terus. Bener banget. Apalagi kalau misalnya bisnis gini kan harus kayak ngerasain trial error-nya dulu. Belum tentu dalam sekali jadi jalan tuh langsung sukses naik terus gitu. Pasti kan ada naik turunnya. Jadi kayak lumayan lah bisa buat belajar juga gitu. Bener sih. Paling enak tuh, entah kenapa gue lebih enak gitu kayak melihat dari sudut pandang orang yang baru memulai bisnis. Karena kalau kita melihat orang-orang yang udah sukses tuh kayak terlihat gampang mereka tuh bilangnya. Tapi kalau ngeliat langsung tuh kita kayak ada motivasi sendiri. Wah, dia aja berani bener. Gitu. Ya sih? Dia aja berani. Kalau misalnya udah ngeliat yang di atas, kalau udah ngeliat yang di atas tuh kayak mikirnya, wah, itu mah emang karena dia udah dari dulu aja lain-lain. Tapi kita kadang nggak melihat usahanya awal gitu. Ya nggak sih? Iya, bener sih. Kadang orang ngelihat orang yang jauh lebih di atas tuh kemungkinan besarnya dua si responnya. Pertama kayak ya udahlah bisnis kayak dia mah gampang. Yang kedua malah kayak lebih parah. Ya udah orang itu mah beruntung atau dia kan mulainya jauh lebih awal atau gimana pun alasannya itu yang ujung-ujungnya kalau dua-duanya aku ngerasa jadi kayak ngeremehin sih. Entah ngeremehin merasa apa ya orang itu keadaannya memang baik atau enggak ngeremehin kayak bikin bisnis mah gampang gitu. Banyak kan sih gitu ya kayak gampang gini doang pas eksekusi baru ngerasain. Ya makanya kayak ngelihat pembisnis yang besar sekarang pun kayak sebenarnya mereka memang memang sakit-sakitan juga di awalnya gitu, cuma kita nggak ada yang lihat aja. Kita ngelihatnya pas mereka udah besar, tapi kita nggak ngelihat waktu mereka usaha dari awalnya gimana, bikinnya gimana. Karena emang aku ngikutin beberapa pembisnis kan, itu tuh mereka sharing awal-awalnya tuh kayak mereka bikin 5-6 bisnis, terus 6-6-nya gagal, baru bisa nemu yang kayak sekarang gitu. Terus aku juga punya teman yang memang gelut di dunia skincare juga gitu. Dia tuh bisa sampai omset 100 juta sebulan, tapi butuh waktu 5 tahun untuk bangun itu. 3-5 tahun gitu. Jadi orang tuh kayak ngelihat sekarang, wah omsetnya udah gede, wah bisa bayar kuliah sendiri atau gimana gitu. Padahal kan sebenarnya dia nangis-nangis dulu di awalnya. Benar. Gitu. Perjuangan ya, perjuangan sebenarnya kayak gini ya. Semua hal pasti ada perjuangannya sih, apalagi bisnis kayak gini. Wah. Plus minus, tapi asik sih, ya nggak sih? Untuk bisnis sebenarnya asik. Iya, asik sih. Asik banget. Ada tantangan tersendiri nggak sih? Bisnis banyak tuh kayak, sih, Kak. wah, udahlah.
rame gitu. Terus juga bisa memperluas ini relasi. Salah satunya tuh yang paling penting. Benar nggak sih? Bener sih, bener banget. Soalnya kalau bisnis pasti lama-lama kenal sama yang sama orang-orang yang bakal bergelut di dunia sana juga. Terus belum lagi kayak contoh gampang aja kayak aku skincare kan. Skincare butuh packaging. Nanti kenal sama orang yang ternyata bergelut di dunia packaging atau gimana. Jadi jadi dapat banyak, oh iya ya sebenarnya bagus nih kalau packagingnya kayak gini, dapat saran dari dia dan lain-lain. Terus jadi kerjasama lebih gampang lagi. Terus kayak nanti kenal lagi sama orang yang supplier bahan bakunya. Ternyata banyak nih yang jadi supplier kayak gini-gini, bisa dapat relasi lagi kayak gitu-gitu. Benar banget. Setuju banget sih itu, karena bisnis tuh nggak cuma tentang untung rugi, tapi sebenarnya gimana kita bangun relasi. Bener sih, dan kadang kayak contoh kayak gini aja, kenal bisa sama relasi packaging atau apa, nanti siapa tahu suatu saat kita bikin bisnis baru atau ada yang butuh, kita tuh bisa jadi penyalurnya juga gitu loh. Jadi kayak ya maksudnya tanpa sadar relasi itu akan bawa keberuntungan nanti di masa depannya. Kalau kita dapat relasi yang benar gitu. Oke, tapi emang itulah salah satu produknya Angel lah, skincare. Oke. Iya. Wah, luar biasa. Angel mulai bisnis kapan, Jel? Sebenarnya bisnisnya masih baru banget sih. Bisnisnya baru mulai Maret. Baru mulai Maret ya? Maret tahun ini. Baru mau jalan 3 bulan? Dipikirinnya sih udah lama. Oh, pikirnya udah lama ya? Dipikirinnya udah lama, jalannya baru sekarang. Butuh persiapannya kali ya? Maksudnya keyakinan bahwa, ayo udah jalan aja lah. Sebenarnya sih kayak kalau persiapan, harus dipikirin. Cuma yang paling harus disiapin tuh niatnya. Bener, kadang terlalu banyak mikirin kayak bakal untung gak ya, terus kayak jalan gak ya, atau ada yang beli gak ya, kayak gitu kan malah bikin takut, yang ujungnya udah nggak usah, nanti lagi aja, nunggu saat yang tepat. Padahal kalaupun mau mulai sekarang atau nanti pun saingannya sama, malah makin banyak. Terus kayak konsumennya juga ya minatnya sama, cuma ya gitu, mulainya jadi telat aja. Gak apa-apa, gak ada kata telat sih sebenarnya. Gak ada kampus telat. Sebenarnya cuma harus butuh keberanian untuk ayo mulai dari sekarang gitu kalau misalnya mau berbisnis. Keren. Ternyata seorang Angel berani mengambil langkah yang luar biasa. Kalau dulu kayaknya, kalau gue boleh cerita dikit, dulu tuh kayaknya Angel kayak lebih suka ngumpul aja tuh sama temen, nongkrong, kegiatan, kuliah, kayak gitu doang. Ya, sekarang bener. Berubah banget, gila. Wah. Ya ampun, bisa aja kan. Oke, Angel. Jadi sebenarnya kali ini tuh gue mengundang Angel sendiri sebenarnya untuk sedikit sharing nih, karena selain yang sharing tentang bisnisnya Angel tadi yang baru Angel mulai, dan juga tentang pandangan Angel sebenarnya, karena waktu itu tuh gue sempet baca nih di story, di postingan di IG-nya story Angel tuh ada kalimat yang menurut gue tuh bisa dibilang secara nggak langsung menyentil orang banyak ya, maksudnya bahkan orang-orang terdekat, orang-orang bisa dibilang orang-orang yang kita kenal gitu. Dan itu tuh emang sering banget terjadi, yang sering banget bisa dibilang ya itu hal umum lah kalau untuk orang-orang yang memulai bisnis atau memulai usaha. Nah, kalimatnya tuh ini nanti gue sempet tampilin di sini nanti. Oke. Kalimatnya ada bagian kata-kata, ada bagian kalimat yang berisi, tapi sumpah banyak banget, kalau temen jualan bukannya disupport, malah ngomong harga temen dong, atau mana nih testernya bagi dong gitu kan. Mending ditawarin sama penjualnya. Kadang malah orang-orang gitu minta gratis duluan sebelum ditawarin. Ini namanya nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Kenapa? Belum ditawarin pun udah minta gratis.
Emang iya sih. Aduh, banyak banget orang kayak gitu. Iya, karena apalagi yang gue tertarik di sini adalah harga temen dong. Wah, atau enggak ada testernya enggak sih? Pasti itu akan ada. Kalau untuk tester it's fine lah ya. Tapi kalau untuk yang harga temen ini tuh emang kayaknya jadi hal umum sebenarnya ya. Banyak banget. Umum banget. Bener. Makanya gue tertarik banget pengen sharing nih sama Angel. Karena Angel sendiri kan dia sedang usaha dan dia pun sempat mengeluarkan unek-unek dia gitu. Gue nggak bisa tampilin semuanya, tapi yang gue tampilin tuh yang benar-benar menarik menurut gue ya. Ada harga temannya tuh, aduh keren banget gitu. Berani, maksudnya dari sisi orang yang memulai usaha, Angel berani untuk menyampaikan pandangan dia, sebenarnya adalah unek-uneknya dia sebenarnya. Karena untuk harga teman ini tuh ya kita baru mulai usaha, tapi kalau kalian minta harga teman itu jadi kayak gimana gitu ya, apalagi kalau belum ditawarin itu tuh benar-benar nggak tahu diri gitu. Wah, Bener banget. tapi sebelumnya kenapa Angel bisa akhirnya mengeluarkan unek-unek itu gitu, bahkan post di story Angel. Karena apa ya, sebenarnya aku ngerasa itu adalah kenyataan yang selama ini kita tutupin gitu. Kita apa ya, kebiasaan kita tuh yang apalagi orang Indo gitu. Hal kayak gitu tuh memang adalah hal umum yang kitanya harus terima. Padahal sebenarnya itu tuh enggak. Kayak itu bukan cuma pengalaman aku ya, tapi banyak teman-teman aku yang memulai bisnis tuh mereka cerita, mereka juga ngalamin hal yang sama. Cuma nggak ada yang berani speak up karena mikirnya pertama nggak enak. Masa teman sendiri dinyinyirin gitu. Kedua, karena itu balik lagi udah dianggap hal yang biasa. Di Indo tuh bener deh, kejadian-kejadian malakin gini tuh adalah hal-hal yang biasa. Kayak contoh aja, ulang tahun, orang yang ulang tahun minta ditraktir. Terus misal kayak orang baru dapat kerja, minta lagi dipalakin, ayo dong gaji pertama bagi-bagi dong. Terus kayak contoh apa lagi ya, orang baru jadian diminta pajak jadian. Ya sama, jadi orang baru mulai bisnis langsung diminta, mana nih harga temen, mana nih gratisannya. Nah itu tuh benar-benar jadi kayak kebiasaan di sini sih menurut aku, termasuk kayak di lingkungannya kita. Jadi orang tuh membiasakan diri kalau ada temen buka usaha, jangan lupa untuk minta harga temen atau minta gratisan. Padahal itu tuh adalah hal yang salah besar gitu. Kayak apa ya? Itu tuh kayak sama aja kayak kitanya melarang orang untuk berkembang. Ya dipikir orang mungkin apa ya? Kayak gampang gitu ngomong harga temen, tapi mereka nggak mikirin kalau istilahnya orang baru buka bisnis, modal keluar tuh jauh lebih besar. Malah kebanyakan tuh awal buka bisnis tuh belum tentu langsung dapat untung. Karena kan pasti uangnya pakai untuk promosi, untuk apa namanya kayak percobaan-percobaannya gitu kan sampai bisa dapat produk yang bagus gitu. Belum lagi kayak kadang pasti ada kita-kita juga yang bakal bagi tester tanpa diminta gitu. Pasti kita kasih gitu. Tapi pas di antara semua hal-hal modal yang harus dikeluarin ini, masih ada lagi orang yang harus minta harga temen gitu. Jadi tuh bener-bener kayak nyusahin banget. Beneran. Oke, ini dari sudut pandang orang yang sedang memulai usaha, merintis usaha yang kurang lebih udah masuk 3 bulan, masuk 4 bulan ya hitungannya sebenarnya ya. Dan menurut gue pun, sebenarnya untuk harga temen, gue juga kurang setuju ya. Kalau misalkan temen minta harga temen gitu ya, kalau maunya harga temen, oke, tapi lebih mahal dikit nggak apa-apa. Harga temen harusnya membantu. Iya benar. tapi sebelumnya gue mau nanya, ini kan harga temen nih. Angel pernah kasih nggak harga temen ini? Kadang kalau misalnya udah temen minta harga temen, malah jadi ujung-ujungnya dapatnya gratis karena kita sendiri mau nagih tuh nggak enak. Iya nggak sih? Soalnya pasti dinyinyir. Aduh, jadi nyir-nyir ya. Makanya, aduh, kadang benar-benar berat sih kalau udah ada orang yang minta kayak gitu. Kayak apa ya? Kalau misalnya kita tagih juga pasti omongannya ujungnya pelit banget sih, produk baru juga.
atau apa ya gitu-gitulah, maksudnya jadinya malah ngeberatin ke kitanya. Nggak enaknya jualan ke temen tuh gitu, karena kadang orang asing jauh lebih mendukung bisnis kita daripada temen. Kayak orang asing tuh rela membeli dengan harga normal, rela ngasih testimoni tanpa minta diskon. Sedangkan kalau temen sendiri biasanya udah minta diskon, pasti kasih gratis masih ngomel. Entah kurang banyak lah, entah dibilang barangnya kurang bagus dan segala macam. Jadi kayak gitu sih, maksudnya kayak aku pun pernah baca orang marketing besar, dia tuh memang bilang dari awal temen kita itu bukan pangsa pasar kita, karena banyak kejadian kayak gini. Oke. Tapi Angel, waktu ngasih harga teman, akhirnya temennya promosi nggak? Enggak, tahu diri itu emangnya. Itu udah nggak tahu diri. Makanya, kan aku sempat ngomong juga kan di situ, seenggaknya kalaupun kita nggak bisa bantu bisnis temen gitu, kalau emang nggak ngerasa harganya kemahalan atau gimana, kalau emang nggak mau beli ya seenggaknya bantu promosi aja udah. Gitu. Dan sebenarnya kita juga nggak maksa mereka harus beli atau gimana gitu. Kita cuma mempromosikan barang yang kita jual, nggak memaksa mereka harus beli, nggak memaksa mereka harus jadi konsumen kita. Kalau emang nggak mau ya udah gitu. Kenapa sih harus minta harga temen? Kenapa harus minta gratisan? Kenapa nggak mau bantu promosiin gitu? Kalau memang kayak gitu udah aja dari awal nggak usah kontak deh. Oh my god gitu. Tapi itu tantangan bisnisnya ya kan, nemu orang kayak gitu pasti. Iya sih, ya ampun. Makanya sekarang aku tuh lebih banyak promosinya di IG bisnis aku daripada ke teman-teman aku sendiri. Karena ya itu aku ngerasanya malah kehambat. Malah kehambat gitu. Ya. Wah, gila. Emang, aduh, udah ini nih luar biasa ya. Kalau teman-teman apalagi misalkan kayak tadi Angel bilang jadian pun bahkan ada pajak jadian gitu ya, bukan kasarnya tuh minta traktiran lah intinya ya, gitu ya. Ini lama-lama pemerintah buat pajak sendiri kayak berapa persen untuk orang jadian kali ya nanti. Jadi kalau orang jadian itu harus kena pajak gitu ya pas udah jadian. Ya ampun, tapi bener loh kebiasaan di sini tuh kayak gitu. Dan kebiasaan di sini tuh malah makin parah ke orang yang lebih dekat. Orang yang lebih dekat ya. Wah. Ya kan? Kayak kita kalau ke orang asing tuh boro-boro mau nagih atau gimana tuh kayak nggak enak ya. Misal orang asing gitu nawarin kita barang atau gimana, atau kita mau beli ke mereka, boro-boro ada yang minta diskon atau gimana, pasti langsung beli. Ya, karena ngerasanya nggak enak. Tapi justru malah ke temen sendiri yang nawarnya gila-gilaan. Padahal secara gak langsung itu tuh kita mematikan bisnis teman kita sendiri gitu. Bisnis apalagi orang-orang yang baru bisnis di awal kan gitu. Ya lama-lama bisa mati lah bisnisnya kalau misalnya dikit-dikit diminta harga temen. Aduh, dikit-dikit harga temen ya, harga temen, terus udah dikasih harga temen, taunya nggak promosiin. Wah, itu tuh benar harga temen nggak tahu diri. Itu main aja belakang nggak tahu diri. Wah. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita buat bisnis juga pasti adalah, maksudnya tanpa mereka harus minta kayak gitu, pasti kita juga bakal kirimin ke teman-teman deket kita, kayak minta tolong cobain atau gimana, pasti adalah dengan ngirim gratis kayak gitu, tanpa harus mereka minta. Justru dengan mereka minta kayak gitu kesannya jadi gak enak. Jadinya aduh nggak jadi deh mau minta bantuannya, kesan tuh kayak gitulah ya bisa dibilangnya. Iya. Soalnya aku ngerasanya mereka jadi nggak ada niat, emang nggak ada niat untuk membantu kita dari awal gitu. Karena dari awal mereka udah langsung minta harga temen, jadi udah langsung kelihatan nggak sih niatnya tuh emang pengen dapet gratisan aja, bukan pengen bantu promosi. Kecuali emang kalau dia kasih harga temen terus promosi ya, mungkin ada feedback lagi ya. Iya. Tapi justru kebanyakan orang yang promosi itu justru yang nggak minta.
sedikit pun gitu. Tapi itu tuh kayak mayoritasnya dikit banget sih. Mayoritasnya pada minta gratisan, diminta promosiin nggak mau. Sumpah. Tapi emang menarik banget karena kalimat yang betul-betul menarik tuh yang itu tuh bagian yang tadi gue sebutin. Dan bagian awal tuh pakai kata-kata tapi sumpah ya banyak banget. Kalau temen jualan bukannya disupport malah ngomong harga temen dong. Berarti kan itu banyak banget, nggak cuma segelintir orang gitu ya. Itu mungkin misalkan pertemanan Banyak mungkin bisa banget. dari 3/4 kali ya, 3/4 pertemanan mungkin. Oh, banyak banget. Bahkan kadang tuh kayak apa ya? Untuk meminta teman beli dagangan kita sendiri tuh susah banget, Kak. Susah banget. Kayak mau kita promosi sampai berbusa pun belum tentu mereka beli. Kayak, aduh bener sih, aku malah lebih setuju kayak orang-orang yang baru mulai bisnis tuh, mending kita cari pangsa pasar yang lain aja daripada ke teman-teman kita dulu. Salah besar. Nanti kembanginnya pas sudah gede deh, baru tawarin ke teman-teman. Mereka pasti segan nawarnya kalau misalnya kita udah gede bisnisnya. Karena emang harganya udah tertera gitu, emang segitu, nggak bisa ditawar-tawar gimana karena kita bisnisnya udah gede. Wah. Tapi kalau orang yang bisnisnya baru kita nawarin ke temen, kayaknya seneng banget gitu ngancurinnya. Mungkin niatnya kalau positifnya ya mungkin nggak mau ngancurin, cuman karena temen kayaknya mumpung teman sendiri biasa dapatlah harga murah lah kira-kira. Mungkin kira gitu ya, mungkin sih, tapi secara nggak langsung pikiran kayak gitu tuh mematikan bisnis. Ya. Tapi gue setuju yang intinya, karena gue pernah bisnis pertama gue mati karena ada kalimat seperti itu. Bahkan nggak cuma harga teman, bahkan yang nawarin yang minta harga teman itu, ini pengalaman gue pribadi. Benar-benar pertama kali gue tawarin ke teman, akhirnya gue tawarin, terus dia minta harga teman, nggak gue kasih. Benar-benar gue nggak gue kasih harga teman, karena menurut gue adalah semua harga sama aja. Kalau misalnya gue ngasih lo harga teman, akan nyambung, nggak cuma ke lo doang artinya, akan nyambung terus orang akan minta harga teman. Gue mikirnya gitu. Ternyata setelah nggak gue kasih, yang lebih jahatnya adalah setelah nggak kasih harga teman, dia menjatuhkan produk gue. Jadi kayak udah nggak usah beli ini juga ada harganya lebih gini. Udah mulai membandingkan harga. Wah, pokoknya mati. Akhirnya gue cut usaha itu. Akhirnya karena gue pertama kali dan gue merasa apa ya bahasanya, kaget gitu karena nggak tahu akan ngerasain hal yang kayak gini gitu. Jadi udah gue cut aja lah usahanya gitu. Akhirnya rugi, ya udah rugi, mau gimana lagi gitu. Gue pikir gitu. Tapi setelah itu gue tetap kayak gue mencoba lagi, tapi ya gue akan meninggalkan orang itu, nggak akan pernah gue tunjukin produk gue ke orang itu gitu. Itu kayak gue tinggalin dia, gue ke produk yang kasarnya ke kanan lah, kalau jadi kiri gue ke kanan, kalau dia ke kanan gue ke kiri, gitu aja kayak. Iya sih, tapi emang bener harus hati-hati itu sama temen sendiri memang justru.